Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang 4 fungsi utama dalam bisnis, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, dan juga fungsi keuangan. Perusahaan yang akan kita bahas adalah Sambal Bakar Indonesia. Bersama Almin, bersama Dani, bersama Hilmi, dan bersama saya, Dava. Sambal bakar menyediakan 3 jenis sambal yang dibakar dengan preferensi rasa yang berbeda-beda. Terdapat sambal bakar atau sambal tomat dengan karakter sambal yang tidak terlalu pedas, disebut juga pedas menjah. Yang kedua, sambal bara atau sambal bawang dengan karakter sambal yang lebih pedas, disebut juga pedas sopan. Yang terakhir adalah sambal gaji atau sambal hijau dengan karakter sambal yang sangat pedas, juga pedas habis. Menu sambal bakar juga beragam, yaitu ada sambal kulit, sambal ayam, sambal lele, sambal telur barendo, sambal paru, sambal bebek, sambal gurame, dan ada sambal iga, serta ada menu pendamping yaitu soto. Untuk menu minuman, sambal bakar juga mempunyai menu minuman yang beragam, dari mulai es teh, es jeruk, es timun serut, hingga es lidah buaya, serta banyak menu dessert yang mengunggah selera seperti es cendol, es pisang hijau, hingga es teler. Menurut data yang kami dapat dari Google, omset Sambal Bakar Indonesia bisa mencapai 3 miliar rupiah per bulan untuk satu outletnya. Sambal Bakar Indonesia didirikan pada bulan Juli 2022. Restoran ini didirikan oleh Richard Theodore, Benjamin Joseph yang biasa kita sebut dengan Iben, dan Bara Al-Aziz. Richard Theodore adalah pengusaha muda Indonesia yang juga dikenal sebagai kreator konten di TikTok dengan username TikTok Iben MA. Per Januari 2025, outlet Sambal Bakar Indonesia tercatat sudah mencapai 26 outlet. Strategi pemasaran yang dilakukan Iben MA di media sosial TikTok membuat Sambal Bakar Indonesia mempunyai branding yang kuat, mengikuti personal branding Iben MA yang kuat juga. Selain karena faktor branding yang kuat, sambal bakar atau yang biasa disingkat sambak juga mempunyai harga yang cukup terjangkau. Salah satu kebijakan harga yang diterapkan oleh Sambal Bakar Indonesia adalah memberikan porsi yang cukup besar dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian, pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka bayarkan. Hal ini menarik bagi pelajar atau mahasiswa yang memiliki anggaran terbatas namun tetap ingin menikmati hidangan lezat. Selain itu, Sambal Bakar Indonesia juga menawarkan variasi menu dengan harga yang bervariasi. Misalnya, mereka menyediakan paket menu hemat dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan menu individual. Paket ini biasanya berisi beberapa jenis sambal bakar dan lauk tambahan, sehingga cocok untuk keluarga atau kelompok yang ingin berbagi hidangan. Selain itu, Sambal Bakar Indonesia juga kerap memberikan promo dan diskon khusus, terutama dalam rangkaian acara tertentu atau hari-hari spesial. Ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati makanan lezat dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi para konsumen. Dengan strategi harga yang terjangkau ini, Sambal Bakar di Indonesia berhasil menarik perhatian dan kepercayaan dari berbagai kalangan pelanggan. Mereka menciptakan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati dengan khas Sambal Bakar Indonesia tanpa harus khawatir tentang anggaran. Keberhasilan mereka dalam menjalankan opsi harga ramah konsumen telah berdampak positif pada pertumbuhan bisnis mereka dan meninggalkan loyalitas pelanggan. Para karyawan PT Sambal Bakar Indonesia merasa dihargai dan dihormati dengan adanya gaji yang sesuai. Gaji yang kompetitif memberikan kepastian finansial dan memberikan keamanan bagi karyawan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain gaji yang kompetitif, PT Sambal Bakar Indonesia juga memberikan tunjangan dan fasilitas lainnya kepada para karyawan. Tunjangan ini dapat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan berbagai fasilitas lain yang meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan adanya tunjangan dan fasilitas ini, para karyawan merasa dihargai dan didukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tunjangan dan fasilitas ini juga memberikan motivasi tambahan dalam bekerja dengan baik dan memberikan hasil terbaik. Keuangan restoran khas Indonesia ini terhitung menjadi rumah makan unik pertama yang mendapat perdana awal $1 juta dari investor Private Investment. Pendanaan preset ini biasa diartikan sebagai tahap pendanaan awal start. Iben MA mengatakan pendanaan ini akan digunakan untuk memperluas pengembangan produk pelayanan serta basis pelanggan. Dana ini juga akan dialokasikan untuk pengembangan SDM berkualitas dan peningkatan daya saing di pasar. Sebelum mendapatkan pendanaan awal ini, dia menjelaskan bahwa selama ini perusahaan mengandalkan strategi bootstrapping atau ekspansi dengan memanfaatkan modal dari satu pihak, baik itu pendiri atau founder maupun pemilik atau owner, untuk membuka produk dan layanan pertama. Itu dia penjelasan singkat kami mengenai 4 fungsi utama bisnis dalam perusahaan Sambal Bakar Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.